Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah, kita hari ini dapat kumpul bersama untuk pelajaran hari ini dengan sehat walafiat. Ada yang sakit? Ya, alhamdulillah tidak ada. Sebelum kita mulai pelajaran, tolong dilihat bawah kursi sama meja apakah ada barang sampah atau sesuatu yang tertinggal? Enggak ada. Wah, kelas ini sangat bersih ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Silakan pimpin doa. Ketua kelas, signatur. Di tempat, doa mulai. Alhamdulillah ya. Untuk agar kita meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara, mari kita menyanyi lagu Indonesia Raya. Silakan, siapa yang mau memimpin lagu? Ya. Ya, Puspita, silakan maju ke depan. Mari teman-teman. Ya. Silakan berdiri. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Terima kasih. Sebelumnya saya absen dulu ya. Yang absen pertama, Kiki. Masuk. Lilis. Lutfia. Ari. Galang. Hati. Medika. Reza. Sahal. Reno. Syahil. Adihal. Fadil Ibnu. Sakit. Naufal. Ramadan. Nadine. Nielsen. Nikmatus. Pendi Aditya. Umam. Puspita ketinggalan. Rahmat Fajar. Renita. Raivan. Rifan. Sohibul Firdaus. Signatur.
Syahrul Nizam, Syahrul Rofiul, Verlita, sakit. Yuliana Fitri, Yusril, Yulfa, Fahmi. Nah, alhamdulillah ya, ini temanmu ada yang sakit, semoga cepat sembuh dan besok bisa bertemu dengan kita lagi untuk belajar. Amin. Nah, sebelumnya kita ice breaking dulu ya. Kalian pernah dengar lagu Potong Bebek Angsa? Coba nyanyikan. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, angsa dikuali, nyonya minta dansa, dansa 4 kali. Serong ke kiri, serong ke kanan, la 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 la. Nah, sebelumnya kita akan ganti. Nah, yang sebelah utara diubah jadi gini. Wak 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 wak. Yang di sini wok 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 wok. Di sini wek 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 ya. Aja wiku. Dah, ayo mulai pertama. Wok 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 wok. Wak wak. Apa, Bu? Oh, kebalik. Apa tadi? Ya, wak. Wak wak. Wok wok. Wek wek. Ayo pertama. Wak 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 wak. Wok 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 wok. Wek 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 wek. Wak 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 wak. Wok 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 wok. Wak 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 wak. Sing belakang kok nggak bersuara, ini gimana? Ya, sudah semangat toh untuk hari ini? Sangat semangat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, sebelumnya kita untuk profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalian kan mesti sholat 5 waktu yang muslim. Terus yang non muslim kan selalu berdoa kepada Tuhan. Harus selalu beriman dan bertakwa. Untuk bergotong royong kalian sudah hebat untuk di kelas saja ya, bergotong royong untuk apa? Nanti sama teman harus saling bergotong royong dalam segala hal. Nah, untuk pelajaran nanti kita akan diskusi. Nah, diskusi itu butuh kalian untuk bergotong royong. Untuk apa? Nah, untuk mengerjakan soal bersama-sama, berpikir bersama-sama. Nah, dan bernalar kritis lah. Untuk pelajaran nanti butuh penalaran yang kritis pada pelajaran. Nah, sebelumnya kita akan dengarkan video pembuka dari pelajaran ini. Tetapi ia tidak dapat mengukur panjang bayangan itu sendiri. Hingga kamu sebagai anak tersebut dapat kamu mengukur bayangan itu sendiri. Dari cerita tersebut kita akan dapat 3 segitiga yang sebanding. Maka berlaku perbandingan tinggi yang berdekatan dengan bayangan akan sama dengan perbandingan tinggi air dan bayangannya yang satu dengan
kita harus tahu dulu dari kalau akhirnya muncul daripada Nah ya, ini adalah video kesebangunan. Nah, untuk segitiga siku-siku. Lah, tahukah kalian tentang segitiga siku-siku? Nah, segitiga siku-siku. Berarti biasanya segitiga siku-siku sudutnya membentuk sudut berapa? Benar, 90. Kalau segitiga itu ada berapa sisi? 3. Ada yang membentuk segitiga siku-siku sama yang miring. Nah, ciri-cirinya itu. Nah, tuh ini manfaat belajar trigonometri. Nah, untuk bidang arsitektur, trigonometri bermanfaat dalam menentukan kemiringan atap. Terus beban struktur, efek bayangan matahari dan sudut cahaya terhadap karya arsitektur. Kalau kalian pengen jadi teknik sipil, biasanya kalau kuliah di bangunan, teknik sipil bangunan, nah biasanya yang sering dipelajari adalah trigonometri, ya. Lalu untuk teknik sipilnya yang lain, trigonometri bermanfaat menentukan kemiringan jalan, menentukan tinggi gedung, menara, dan jembatan. Lalu untuk oseanografi dalam menghitung ketinggian gelombang air laut tuh. Trigonometri itu bermanfaat untuk bidang pekerjaan apapun, bisa arsitektur, terus perkapalan, kalau kalian bisa jadi apa? Untuk di kapal pesiar gitu, untuk kapten kapal loh, seperti itu juga bisa. Jadi pelajaran ini sangat bermanfaat. Tujuan pembelajaran pada pelajaran hari ini yaitu dapat mendefinisikan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan dihubungkan dengan konsep Pitagoras. Masih ingat konsep Pitagoras? Masih ya. Lalu yang kedua, dapat menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, nanti kita akan membagi kelompok belajar yang sudah kita bagi kemarin menggunakan polling, ya apa untuk kemarin ya sudah kita bagikan. Ada kelas mahir, berkembang, dan cakap. Sudah ada kita bagi kemarin. Nah, lalu langkah-langkah pembelajaran yang akan kita capai nanti yaitu yang pertama orientasi peserta didik kepada masalah, ya, mengorganisasi, lalu membimbing penyelidikan individu, lalu mengembangkan dan menyajikan karya, lalu menganalisis evaluasi proses pemecahan masalah. Jadi orientasi peserta didik kepada masalah, nanti saya akan menyajikan video pembelajaran. Lalu mengorganisasi peserta didik, nanti kalian buat kelompok, kalau bisa belakang, depan, belakang gitu ya. Lalu membimbingnya nanti waktu pengerjaan soal, lalu mengembangkan dan menyajikan karya, itu kalian harus presentasi di depan, ya. Sebelumnya kita, nah ini kita akan lihat video pembelajaran untuk hari ini. Assalamualaikum adik-adik semua. Kali ini kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Perhatikan data berikut ini. Segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku dengan titik sudut siku-siku di C. Panjang sisi di hadapan sudut A adalah A1, panjang sisi di hadapan sudut B adalah B1, dan panjang sisi di hadapan sudut C
kesatuan. Lalu dari gambar ini, kira-kira yang mana ya sisi depan, sisi samping, dan sisi miringnya? Kakak akan jelaskan, jadi kalian perhatikan baik-baik ya. Misalkan sudut BAC adalah alfa, nah sekarang kita akan mencari yang mana sisi depan, sisi samping, dan sisi miring dari sudut alfa ini. Sisi yang ini adalah sisi depan karena tepat berada di depan sudut alfa. Yang ini adalah sisi samping, pas di samping sudut alfa kan? Dan yang terakhir sisi miring. Namanya dua sisi miring, jadi yang bentuknya miring seperti ini adalah sisi miringnya. Kita coba sekali lagi dengan letak sudut yang berbeda ya. Misalkan sudut ABC adalah beta, coba kita tarik garis lurus seperti ini. Nah, yang ini adalah sisi depannya, yang ini sisi sampingnya, dan yang ini sisi miringnya. Nah, dari ketiga sisi segitiga ini dapat ditentukan perbandingan trigonometrinya. Perbandingan trigonometrinya ada 6, yaitu sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekant, dan kosekant. Sinus biasanya disingkat sin, kosinus disingkat cos, tangen disingkat tan, kotangen disingkat kot, sekant disingkat sek, dan kosekant disingkat kosek. Keenam perbandingan ini memiliki rumus yang berbeda ya adik-adik. Sin alfa sama dengan depan per miring, cos alfa sama dengan samping per miring, tan alfa sama dengan depan per samping, kot alfa sama dengan samping per depan, sek alfa sama dengan miring per samping, kosek alfa sama dengan miring per depan. Coba kalian perhatikan baik-baik rumus ini. Terlihat bahwa rumus kosekant merupakan kebalikan dari rumus sin, rumus sekant kebalikan dari rumus cos, dan rumus kotangen merupakan kebalikan dari rumus tan. Jangan lupa kalian hafalkan rumus ini ya, karena akan sangat berguna pada saat pelajaran soal-soal trigonometri. Agar kalian bisa lebih paham lagi, kita lanjut ke contoh soal ya. Diketahui segitiga ABC, siku-siku di C dengan panjang sisi A sama dengan akar 5 satuan dan panjang sisi B sama dengan 2 satuan. Jika sudut BAC sama dengan alfa, tentukanlah nilai keenam perbandingan trigonometri untuk sudut alfa. Pertama, kita buat dulu gambarnya ya. Segitiga ABC, siku-siku di C, alfa ada di sudut A. Panjang sisi A-nya akar 5 dan panjang sisi B-nya 2. Nah, untuk mencari perbandingan trigonometrinya, kita harus tahu dulu panjang sisi miringnya kan? Jadi kita harus hitung dulu panjang sisi AB-nya. Kita pakai rumus Pythagoras ya. AB sama dengan akar 5 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 sama dengan akar 5 pangkat 2 5 tambah 2 pangkat 2 4 sama dengan akar 5 tambah 4 9 sama dengan 3. Di sebelah sini kita tuliskan panjang sisi miringnya 3. Nah, sekarang kita sudah bisa menentukan nilai perbandingan trigonometri sudut alfa. Untuk memudahkan dalam
pasang terlebih dahulu yang mana sisi depan, samping, dan miringnya. Panjang sisi depan, akar 5, panjang sisi samping 2, dan panjang sisi miringnya 3. Sek alfa sama dengan depan per miring sama dengan akar 5 per 3 sama dengan 1/3 akar 5. Cos alfa sama dengan samping per miring sama dengan 2/3. Tan alfa sama dengan depan per samping sama dengan akar 5/2 sama dengan 1/2 akar 5. Cos alfa sama dengan samping per depan sama dengan 2 per akar 5 sama dengan 2/5 akar 5. Sek alfa sama dengan miring per samping sama dengan 3/2. Cosek alfa sama dengan miring per depan sama dengan 3 per akar 5 sama dengan 3/5 akar 5. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Diketahui cos alfa sama dengan 1/2 dan alfa sudut lancip, di mana alfa lebih besar dari 0 derajat dan lebih kecil dari 90 derajat. Carilah nilai terpengingat trigonometri sudut alfa yang lain. Cos alfa sama dengan 1/2. Seperti yang telah kita pelajari, cos itu adalah sisi samping pada sisi miring. Maka ini adalah sisi samping dan yang ini adalah sisi miringnya. Jadi yang akan kita hitung pertama itu adalah sisi depan sudut alfa. Kita gunakan rumus kita boros untuk mencari panjang BC-nya. BC sama dengan akar 2/2 kurang 1/2 sama dengan akar 2/4 kurang 1/2 sama dengan akar 4 kurang 1 3. Panjang sisi samping 1, panjang sisi miringnya 2, dan panjang sisi depannya akar 2. Sekarang kita cari nilai trigonometrinya. Sek alfa sama dengan depan per miring sama dengan akar 3/2 sama dengan 1/2 akar 3. Dan alfa sama dengan depan per samping sama dengan akar 3/1 sama dengan akar 3. Cos alfa sama dengan samping per depan sama dengan 1 per akar 3 sama dengan 1/3 akar 3. Sek alfa sama dengan miring per samping sama dengan 2/1 sama dengan 2. Dan cosek alfa sama dengan miring per depan sama dengan 2 per akar 3 sama dengan 2/3 akar 3. Selain menghafalkan rumus perbandingan trigonometri, kalian juga harus hafal rumus Pitagorasnya. Untuk menentukan yang sisi A, gunakan rumus sama dengan akar C/2 kurang B pangkat 2. Untuk menentukan yang sisi B, gunakan rumus B sama dengan akar C/2 kurang A pangkat 2. Dan untuk menghitung panjang sisi C, gunakan rumus C sama dengan akar A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Nah,
penjelasan mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang perbandingan trigonometri, ya kan? Nah, berarti ada berapa tadi perbandingannya? Ada 6, ada sin, ada cos, tan, sek, kosek, sama kot. Tuh. Kalau sin itu kebalikan dari kosek. Ya, kosek. Lalu kalau kos kebalikan sama sek, bener. Kalau tan kebalikan sama kot. Nah, gitu ya. Syahir, tolong lampunya dinyalakan. Padahal ya. Oh ya. Udah enggak apa. Sudah ya. Untuk ini berarti kalian harus hafal tadi kalau sin itu perbandingannya itu apa? Sin perbandingannya depan per miring. Kalau kos samping miring, ya kan? Lalu kalau tan depan per samping. Loh, hafal ya. Kalau kot Samping per depan. iya benar, samping per depan. Lalu untuk sek apa? Miring per samping. Miring per samping. Lalu untuk satu lagi kosek Miring per depan. miring per depan. Miring per depan ya, miring per depan. Nah, untuk menentukan sisi miring, sisi samping, sisi depan menggunakan apa? Rumus? Pitagoras. Ya, benar, menggunakan rumus Pitagoras. Nah, untuk masalah kontekstual, nah tadi kan sudah menentukan sin, cos, tan, kot, dan teman-temannya. Nah, ini untuk masalah kontekstual. Nah, ini ya. Misalkan ini ada tiang. Sebuah tiang bendera akan diisi kawat penyangga agar tidak roboh seperti gambar di samping. Jika jarak kaki tiang dengan kaki kawat penyangga adalah 8, berarti kaki tiang sama kawat penyangga adalah 8. Dan jarak kaki tiang dengan ujung kawat penyangga pertama adalah 6. Nih, kawat penyangganya adalah 6 yang pertama. Lalu jarak kawat penyangga pertama dengan jarak kawat kedua, yaitu dari sini ke sini, itu 9 meter. Hitunglah panjang total kawat yang diperlukan dan hitunglah biaya yang diperlukan jika harga kawat 25 per meter. Berarti kalian menentukan panjang kawat pertama, panjang kawat kedua. Lalu digabungkan. Setelah itu tentukan harga kawatnya. Nah, ini ya. Ini untuk soal yang mahir. Sekarang permasalahan yang kedua, sebuah pohon yang miring akan roboh setinggi 5 meter. Pohonnya itu tingginya adalah 5 meter. Ya. Budi berencana untuk membeli penyangga dari besi lurus sampai atas, ya, dari bawah ke atas, dengan jarak pohon sampai tiang adalah 4 meter. Berarti jarak pohon sampai tiang itu 4 meter. Hitunglah panjang penyangga yang diperlukan jika harga besi penyangganya adalah 20.000. Berarti nanti menentukan sisi yang apa? Kira-kira samping, miring, atau depan, ya. Itu ya. Setelah itu untuk yang masalah ketiga, nah untuk yang berkembang, nah ini sebuah tiang
antena TV dengan tinggi 10 meter. Ada ini ya. Yang TV-nya 10 meter, Budi berencana untuk mengganti salah satu kawat penyangga. Biasanya penyangganya itu ada banyak ya. Ini kan nggak mungkin berdiri sendiri, biasanya ada penyangganya dari atas. Nah, ini penyangganya. Dengan jarak dengan kawat penyangga adalah 6 meter, hitunglah panjang kawat penyangga yang diperlukan jika harga kawat penyangganya adalah 50.000 per meter. Jadi nanti dia akan mencari kawat penyangganya itu dari atas sampai ke tanah. Nah, itu kan juga membentuk segitiga siku-siku. Ya. Untuk masalahnya ini, nah, setelah itu kita akan bagi kelompok. Nah, ini ya, pembagian kelompok. Untuk kelompok 1, kelompok 1 Sahal. Mahir Cakap. Kelompok sebentar. Gini aja, kita bagi kelompok langsung berhadapan masing-masing ya. Ayo, pindah. Kelompok 3 sana ya. Kelompok 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 1. Ya, di sini aja. Ayo kelompoknya. Yang 3 kelompok Fadil, Soibul, Fajal dan Raiful sebelah sini ya. Fadil nggak masuk. Ya. Lalu yang kelompoknya siapa ini? Kelompoknya Puspita ya. Puspita ini sama Puspita, Revan sama Renita. Ya, sini ya. Lalu kelompok 1. Ya, benar. Kelompok 1 lanjut. Sudah? Ayo kelompok 1. Sudah semuanya? Sudah. Oke ya. Kita akan bagikan kelompoknya. Ini setiap kelompok akan dapat LKPD masing-masing. Silakan maju ke depan kelompok 4. Kelompok 4 kelompoknya Puspita. Lalu kelompok 7 Lilis, Kiki, Verlita, Muhammad Ramadan. Lalu kelompok 5 ini Rahmat, Syahir, Lutfi, dan Ari. Lalu kelompok 4, kelompok 6, dan kelompok selanjutnya 8. Silakan dikerjakan, waktunya 25 menit. Kelompok cuma okay. Ya. Karena ini tipe sedikit. Apa? Rahmat Fadil. Tidak usah. Silahkan.
maju ya. Kelompok berapa? Kelompok 5 ya. Iya, kelompok 5. Gak kelihatan lah. Kenapa? Kan Cek 1 2. gimana? Diskusinya 25 menit, baru 5 menit ya. Santai, santai.
Ini kedengeran. Gimana? Ada yang nggak bisa? Gimana Revan? Masih bingung Bu. Ini yang garis dia keping. Garis miring, berarti kan ini kamu mencari garis miring ini toh. Jadi segitiga ACD dengan garis miring pertama adalah BD dan garis miring kedua adalah AD. Nah, gitu ya. Yes. Dibaca. Gimana Reza? Ya Bu, yang tadi ini kok enggak ada gambarnya? Gambar lo, kamu kan disuruh gambar, biasanya pintar gambar ngono. Oh iya iya. Iya toh. Makasih, Bu. Mobil. Gimana Ari? Alhamdulillah. Bisa yang ngerjakan nomor 1 siapa? Ari? Ya. Ya, nanti berarti kamu yang presentasi yang pertama ya. Nomor 1 ya, Ari. Yang kedua siapa? Ari juga. Enggak Bu. Siapa? Syahil. Yang 3? Rahmat. Yang 4? Ari. Berarti yang kesimpulan Verlita. Oh iya, sip. Oh, Ya. ya. Nanti oh iya salah. Lutfi, lupa. Terus nanti jangan lupa ya persiapan untuk baru 10 menit. Sudah selesai ya? Mengerjakan semua? Sekarang siapa yang presentasi? Maju pertama. Untuk yang soal pertama. Permasalahan kontekstual pada permasalahan yang pertama. Silakan maju ke depan. Kelompoknya Puspita, Revan, Rifan. Ayo, silakan maju. Perkenalkan kelompok dulu nama-namanya. Oke, sebentar ya. Coba soal. Sudah kelihatan itu.
Sekarang. Sekarang. Disebutkan namanya ini, Bu. Kenalan satu-satu aja. Kayak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nama saya Puspitasari. Saya Renita Larasati. Saya Rifan Gading Ramadan. Saya Rifan Jawari. Sebuah tiang bendera akan diisi kawat penyangga agar tidak roboh seperti gambar di bawah ini. Jika jarak kaki tiang dengan kaki kawat penyangga adalah 8 meter, jarak kaki tiang dengan ujung kawat penyangga pertama 6 meter, dan jarak kawat penyangga pertama dengan kawat penyangga kedua adalah 9 meter. Hitunglah panjang total kawat yang diperlukan dan hitunglah biaya yang diperlukan jika kawat harga 25.000 per meter. Jawab. Iya, satu-satu gantian orang yang menjawab. Jadi yang mengerjakan nomor 1 Renita ya. Renita. Renita ya. Langkah menjawab. Pertama, gambarlah segitiga dari pernyataan di atas, beri nama tiap sudutnya. A, B, C, D. Segitiga mas, segitiga yang 2. Gambarlah masing-masing segitiga yang telah diperoleh dan ditentukan titik sudutnya. BC 6, CD 8, AC 15, CD 8. 3. Pada segitiga pertama, tentukan yang panjang sisi segitiga, dicari panjang kawat penyangga. Pertama, BD sama dengan akar BC pangkat 2 ditambah CD pangkat 2. Akar 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. Akar 36 ditambah 64 sama dengan akar 100 sama dengan 10. panjang kawat penyangga pertama adalah tadi berapa? 10 meter. Lalu yang selanjutnya yang nomor 4. Yang keempat, pada segitiga yang kedua ditentukan panjang sisi segitiga yang dicari panjang kawat penyangga kedua. AD sama dengan akar AC kuadrat plus CD kuadrat sama dengan 15 kuadrat plus 8 kuadrat sama dengan 225 plus 64 sama dengan akar 289 sama dengan 17. Jadi panjang kawat kedua adalah 17 meter. Yang kelima, penyelesaian kedua segitiga dijadikan satu panjang kawat penyangga total, yakni pertama, panjang kawat BD plus AD. Kedua, panjang kawat 10 plus 17. Panjang kawat sama dengan 27. Jadi total kawat yang diperlukan adalah 27 meter. Nomor 6. Jawablah pertanyaan yang ditanyakan. Biaya yang diperlukan jika harga kawat 25.000 per meter. Biaya yang dibutuhkan yakni biaya panjang kawat kali harga kawat. Biaya 27 kali 25.000. Biaya 675.000. Jadi biaya yang diperlukan untuk membuat penyangga tiang tersebut adalah 675.000. 7. Kesimpulan yang diperoleh dari segitiga pertama. Tentukan sin, cos, tan, kosek, sek, dan cotokot. Alfa
Sin D sama dengan 6/10. Cos D sama dengan 8/10. Tan D sama dengan 6/8. Cosec D sama dengan 10/6. Sec D sama dengan 10/8. Cot D sama dengan 6/8. Nomor 8. Kesimpulan yang diperoleh dari segitiga kedua. Tentukan sin, cos, tan, cosec, sec, dan cot. Sin A 8/17, cos A 15/17, tan A 8/15, cosec A 17/8, sec A 17/15, cot A 15/8. Sudah? Ini jawabannya temanmu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan ini? Ayo silakan berdiri. Novel. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Pasudika dari kelompok 2 ingin bertanya. Untuk jawaban nomor 7 itu diketahui segitiga BCD dengan sudut D. Pertanyaan untuk menentukan perbandingan trigonometri segitiga sikusin, cos, tan, cot, cosec, dan sec. Apakah bisa dengan sudut lain selain D? Sudah, ya itu pertanyaannya berarti segitiga itu kan ada sudutnya C, B sama D. Kalau menentukan perbandingannya apakah bisa dengan C? Itu ada sudut berapa? Ada berapa sudut pada segitiga? Ada 3. Siku nggak pakai ya. Jadi sudut yang mana? Berarti sudut apa? Sudut yang mana kita? Dijawab, Bu. Ya, silakan dijawab. Bisa, yaitu dengan sudut yang berbeda tetapi segitiga sama, yaitu sudut B. Sin B sama dengan 8/10. Cos B sama dengan 6/10. Tan B sama dengan 8/6. Cosec B sama dengan 10/8. Sec B sama dengan 10/6. Cot B sama dengan 6/8. Sudah benar ya? Ada sudut lain B sama D. Ya, untuk yang B tadi sudah disebutkan sama Putri. Nah, sekarang ada pertanyaan yang lain? Yang lain? Tidak ada. Ya. Sudah? Beri aplaus untuk teman kalian. Salam dulu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ya. Sekarang lanjut ke kelompok yang kedua. Ayo, kelompoknya siapa? Ayo, kelompoknya. Ayo udah maju. Kelompoknya Ari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zahir Rahman. Saya M. Aris Dawanati Utama. Saya Rahmat Hidayat. Saya Lutfia Narlaila. Kami dari kelompok 5
ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baca. Pertanyaan. Sebuah pohon yang miring akan roboh setinggi 5 meter. Budi berencana untuk memberi penyangga dari besi lurus sampai atas pohon. Dengan jarak pohon sampai tiang adalah 4 meter. Hitunglah panjang penyangga yang diperlukan jika harga besi penyangga 20.000 per meter. Langkah menjawab. 1. Gambarlah ilustrasi segitiga dari pertanyaan di atas. 2. Gambarlah masing-masing segitiga yang telah diperoleh dan tentukan titik sudutnya. Ganti. AC segitiga siku. A dan C sama dengan 5. A dan B 4. B dan C tanda tanya. Yang ditanya adalah B dan C. Tuh. Pada segitiga tentukan panjang sisi segitiga yang dicari, panjang besi penyangga. BC sama dengan akar AC pangkat 2 kurangi AB pangkat 2 sama dengan akar 5 pangkat 2 kurangi 4 pangkat 2 sama dengan akar 25 kurangi 16 sama dengan akar 9 sama dengan 3. Jadi panjang besi penyangga adalah 3 meter. Pertanyaan nomor 4. Jawablah pertanyaan yang ditanyakan. Biaya yang diperlukan jika harga besi 20.000 per meter. Biaya yang dibutuhkan yakni biaya sama dengan panjang besi penyangga kali harga besi. Biaya sama dengan 3 dikali 20.000. Jadi hasilnya 60.000. Jadi biaya yang diperlukan untuk menyangga pohon adalah 60.000. Untuk soal nomor 5, kesimpulan yang diperoleh dari segitiga dari pernyataan di atas, tentukan sin, cos, tan, cosec, sec, dan cot. Sin A sama dengan 3/5, cos A sama dengan 4/5, tan A sama dengan 3/4, cosec A sama dengan 5/3, sec A sama dengan 3/4, cot A sama dengan 4/3. Jawabannya bisa juga diubah jadi desimal. Sin A sama dengan 3/5 sama dengan 0,6, cos A sama dengan 4/5 sama dengan 0,8, tan A sama dengan 3/4 sama dengan 0,75, cosec A sama dengan 5/3 sama dengan 1,67, sec A sama dengan 5/4 sama dengan 1,25, cot A sama dengan 4/3 sama dengan 1,34. Berarti ini bisa bentuk pecahan juga bisa bentuk desi. Nah, ada pertanyaan lain? Gak ada? Sudah, aku beri apa teman-teman? Sekian, terima kasih dari hasil kerja kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, untuk yang kelompok berkembang, ayo yang maju. Ramadan, Lilis, Kiki, sama
Iya, wes saya udah maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Lilis Diana Nurfaiza. Saya Kiki Amelia. Saya Verlita Saya Ramadan Eka. Sebuah tiang antena TV dengan tinggi 10 meter Budi berencana untuk mengganti salah satu kawat penyangga tiang antena TV yang paling atas. Dengan jarak tiang dengan kawat penyangga adalah 6 meter. Hitunglah panjang kawat penyangga yang diperlukan jika harga kawat penyangga 50.000 per meter. 1. Gambarlah ilustrasi segitiga dari pertanyaan di atas. Di situ ada gambar segitiga dan sisi depan antena dan sisi miringnya kawat. Dua, gambarlah masing-masing segitiga yang telah diperoleh dan ditentukan titik sudutnya. AB 8, BC 6. Segitiganya siku-siku. 3. Ya. Nomor 3. Pada segitiga tentukan panjang sisi segitiga yang dicari panjang kawat penyangga. AC sama dengan akar AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2 sama dengan akar 8 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2 sama dengan akar 64 ditambah 36 sama dengan akar 100 sama dengan 10. Jadi panjang kawat penyangga adalah 10 meter. Jadi, pilih jawab. Ini baca berapa? 10 kali. Ya. Biaya yang diperlukan jika harga besi 50.000 per meter. Biaya yang dibutuhkan yakni biaya panjang besi penyangga kali harga besi. Jadi biaya yang dibutuhkan untuk mengganti kawat penyangga antena adalah Rp500.000. Madura.
Kesimpulan yang diperoleh dari segitiga dari pertanyaan di atas, tentukan sin, cos, tan, kosek, sek, dan kot. Segitiga dengan sudut A. Sin A sama dengan depan per miring sama dengan 6/10. Cos A sama dengan samping per miring sama dengan 8/10. Tan A sama dengan depan per samping sama dengan 6/10. Kosek A sama dengan miring per depan sama dengan 10/6. Sek A sama dengan miring per samping sama dengan 10/8. Kot A sama dengan samping per depan sama dengan 8/6. Segitiga dengan sudut C. Sin C sama dengan depan per miring sama dengan 8/10. Cos C sama dengan samping per miring sama dengan 6/10. Tan C sama dengan depan per samping sama dengan 8/6. Kosek C sama dengan miring per depan sama dengan 10/8. Sek C sama dengan miring per samping sama dengan 10/6. Cot C sama dengan samping per depan sama dengan 6/8. Kesimpulannya, sudutnya sudut A sama sudut C. Ada pertanyaan untuk kelompok yang terakhir? Oh, ada. Silakan. Jawabannya, untuk gambar bisa berbeda karena antena kawat penyangga itu bisa jadi satu, jadi arah segitiga bisa berbagai arah. Saya bertanya, untuk menentukan sudut kemiringan tadi menggunakan teori apa? Teori Pitagoras. Beri aplaus untuk teman saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materinya sudah selesai, kalian ya sudah jelas untuk teori Pitagoras untuk perbandingan trigonometri. Nah, sekarang pulang lagi. Mana? Ya, untuk kesimpulannya, kesimpulannya berarti ada sinus A, ini ada segitiga sudutnya adalah A, B, dan C, di mana kalau ini pakai sudut A, berarti sisi depannya adalah sudut BC. Lalu sudut sampingnya, sisi samping adalah AC dan miringnya adalah AB. Nah, depannya A, B, sama C. Maka sinus A itu sama dengan sisi di depan sudut A per sisi miring. Lalu kosinus alfa itu sama dengan sin di samping sudut A per sisi miring. Lalu tangan A, sisi di depan sudut A per sisi di samping sudut, yang D sisi di samping sudut per sisi depan, sekan miring per samping, dan kosekan adalah miring per depan. Mati. Untuk pelajaran hari ini sudah jelas, maka untuk refleksi ini apa yang kamu pelajari pada hari ini? Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Lalu ada teori apa lagi? Pitagoras. Perbandingan trigonometri ada berapa? 6. Apa?
sin, cos, tan, cosek, sek, dan tan. Nek ngono fase. Ya, apa yang kalian suka untuk pelajaran hari ini? Banyak apa? Bisa presentasi di depan, berarti bisa melatih kalian untuk ya betul, public speaking biar gak grogi. Siapa tahu kalian bisa jadi guru nanti setiap hari akan di depan seperti ini terus ya. Nah, lalu pertanyaan apa yang kamu punya untuk pelajaran hari ini? Kira-kira gimana? Oh, gak ada ya? Menyenangkan kan hari ini? Iya. Biar kalian lebih paham, lebih mantap untuk pelajaran, maka saya akan memberikan soal formatif dikerjakan selama 10 menit. Nih.
selanjutnya kita akan membahas tentang masih perbandingan trigonometri tapi menggunakan sudut istimewa. Masih ingat toh? 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 dan 90 derajat. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.